Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ziden Aftayuda dengan NIM 1902015 dari kelas 19 Fire and Safety A. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan mengenai soal UTS dari mata kuliah bahaya fisik. Bentar, saya share screen dulu jawabannya. Ya. Oke. Untuk soal nomor 1, yang pertama ialah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya. Nah, jawabannya adalah bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Terus untuk nomor 2, soal nomor 2 ialah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Oke, jawabannya adalah bahaya fisik merupakan sumber potensi, kerusakan atau keadaan yang memiliki potensi untuk dapat menimbulkan kerugian. Suatu hal dapat dikatakan sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki resiko menimbulkan dampak negatif. Bahaya fisik merupakan seluruh unsur, faktor, situasi atau kejadian yang berasal dari fisik, suatu objek yang mampu memicu munculnya kecelakaan kerja atau penyakit kerja. Oke, yang itu selanjutnya nomor 3, jelaskan apa itu identifikasi dan pengendalian bahaya. Identifikasi bahaya merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja secara sistematis yang ada di lingkungan sekitar. Penilaian risiko adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Oke, selanjutnya adalah nomor 4. Soalnya, sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian. Nomor 4 yaitu jawabannya, hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya ketiga. Ada beberapa kelompok kontrol yang dapat dibentuk untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ketiga, yakni diantaranya yang pertama adalah eliminasi, yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah kontrol teknik atau perancangan, yang keempat adalah kontrol administratif, yang kelima adalah alat pelindung diri. Oke, selanjutnya yaitu nomor 5 ya. Soal nomor 5 adalah sebutkan bahaya apa saja jika mengabaikan standar pencahayaan dalam ruang kelas kurang dari 100 lux. Oke, jawabannya adalah kelelahan mata, ditandai iritasi pada mata, penglihatan ganda, daya akomodasi menurun, sakit kepala, ketajaman melihat menurun, kepekaan kontras dan kecepatan persepsi menurun. Kelelahan syaraf ditandai gerakan yang lamban, gangguan pada fungsi motorik dan psikologis. Terus selanjutnya adalah kesilauan atau glare, cahaya yang tidak diinginkan yang berada dalam jangkauan penglihatan yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan kelelahan mata atau gangguan penglihatan. Terdapat 3 jenis kesilauan yang mengakibatkan gangguan penglihatan, yakni disability glare, discomfort glare, dan reflected glare. Oke, selanjutnya yaitu masalah kesehatan lainnya seperti kelelahan kerja, stres, kelelahan mental, sakit kepala, menurunnya daya konsentrasi, dan kecepatan berpikir.
Terus selanjutnya itu meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Soal nomor 6. Bagaimana pengendalian bahaya dari pencahayaan yang minim menurut Anda? Yaitu yang pertama jawabannya adalah manfaatkan sinar matahari dan pantulannya melalui pengaturan jendela dan atap transparan, cahaya yang terpantul, permukaan langit-langit, dinding dan lantai, tata ruang dan konstruksi. Yang nomor 2, menghindari kesilauan, mengurangi pantulan cahaya yang menyilaukan baik secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah menggunakan latar belakang yang baik. Yang keempat, memperbaiki arah pencahayaan. Yang nomor 5, menghindari bayangan. Yang keenam, melihat sistem pencahayaan secara teratur. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu jelaskan bahaya apa saja jika mengabaikan standar ventilasi pada gedung bertingkat. Yang pertama adalah jawabannya mengakibatkan sakit kepala. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, ketidaknyamanan bekerja. Yang keempat, mengurangi aktivitas kerja. Yang kelima itu hipoksia. Yang keenam yaitu takikardi. Oke, selanjutnya soal nomor 8, jelaskan kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut Perundangan K3. Ya, faktor psikologi. Faktor psikologi adalah faktor kerja yang mempengaruhi aktivitas pekerja dilaksanakan oleh dasar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Terus yaitu mengenai faktor iklim ya. Dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 9 diatur mengenai standar iklim kerja dingin. Tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia atau suhu tubuh di bawah 36 derajat Celcius. Oke, soal nomor 9. Jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya tekanan udara dan suhu. Ya, jawabannya yang pertama, nomor 9, yaitu review and analisa kegiatan kerja. Yang kedua, beban kerja. Yang ketiga, suhu kerja, kelembapan kerja, pakaian kerja, peralatan, eliminasi yang tidak mungkin dihilangkan, terus substitusi tidak mungkin dihilangkan juga, yaitu rekayasa, housekeeping, memasang humidifier untuk menjaga kelembapan udara, karena semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin rendah tekanan udaranya. Memasang pendingin atau penghangat ruangan agar suhunya tetap terjaga, mengontrol paparan sinar matahari di suatu tempat. Selanjutnya administrasi, yaitu meliputi pelatihan, penyediaan SOP, penerbitan informasi K3, dan lain-lain. Yang selanjutnya lagi adalah PPE, menggunakan pakaian yang nyaman yang dapat mudah menyerap keringat. Soal nomor terakhir yaitu buat dan implementasikan bagaimana upaya pencegahan dari bahaya kebisingan di lingkungan sekitar rumah Anda. Yang pertama adalah memberikan sekat dinding dalam rumah. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Yang ketiga, memasang gordeng. Yang keempat ya, memasang jendela dan pintu yang cukup rapat. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai jawaban UTS dari mata kuliah Biofisik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.